Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Tayyib, marhaban bikunna. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali hari ini untuk meneruskan pelajaran kita nahwu lanjutan. Baik. Sebelumnya kita sudah membahas yang pertama mubtada, kita sudah bahas. Kemudian al-khabar sudah. Kemudian al-fa'il, fa'il ini sudah selesai kalau nggak salah. Nah, ini fa'il. Fa'il sudah selesai sampai kemarin macam-macam fa'il. Nah, hari ini insyaallah kita bahas naibul fa'il. Naibul fa'il. Baik. Naibul fa'il ini sama dengan fa'il barusan ya. Di fa'il itu dia subjek. Kalau naibul fa'il ya isimnya sama, isim rafa. Naibul fa'il ialah isim rafa, perhatikan, isim rafa. Jadi dia selalu marfu. Jatuh setelah fi'il mabni lil majhul. Jatuh setelah fi'il mabni lil majhul. Dan menempati posisi fa'il. Dan kedudukannya dia sebagai fa'il. Menempati kedudukan fa'il. Baik. Yang pertama isim rofa, berarti dia selalu marfu dan tanda rofanya berbeda-beda sesuai dengan isim yang sudah kita pelajari. Ya. Isim yang 9 itu. Apakah dia domah, atau alif, atau waw, atau waw juga sama yang lainnya. Itu tanda rofanya. Kemudian jatuh setelah fi'il mabni lil majhul. Kemarin fa'il itu fa'il artinya, kita kembali lagi perhatikan, jatuh setelah fi'il mabni ma'lum. Ya, ma'lum. Kalau fa'il itu isim yang jatuh setelah fi'il mabni ma'lum, kata aktif. Kalau yang naibul fa'il, fi'il jatuh setelah fi'il mabni lil majhul, pasif artinya. Tapi bagaimana cara membuatnya fi'il majhul? Cara membuatnya kita lihat di sini. Bikin. Ya, nanti ini akan dibahas juga di sorof ya. Kata kerja majhul. Baik. Ini kita harus pelan-pelan ya. Jadi yang tidak paham silahkan ditanyakan. Sini kita cara membuat tulis di sini, apa-apa kita bahas juga di sini. Cara membuat fi'il majhul. Silakan ditulis, nggak masalah. Cara membuat fi'il majhul.
Cara membuat fi'il majhul. Majhul atau pasif, ya. Cara membuat fi'il majhul atau pasif. Tulisannya jelas nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Kita ganti. Nah, standar. Nah, ini jelas. Cara membuat fi'il majhul atau pasif. Fi'il majhul, ya, fi'il majhul itu yang bisa dijadikan fi'il majhul hanya dua, fi'il madi dan fi'il mudhari'. Ya, fi'il amr nggak bisa. Di fi'il madi dan fi'il mudhari' saja. Kita belum masuk ke pembahasan sini ya, kita baru membahas sekarang fi'il majhul dulu. Nggak masalah biar paham. Ini cara membuat fi'il majhul artinya cara merubah dari kata kerja aktif ke kata kerja pasif. Taib satu caranya untuk fi'il madi. Untuk fi'il madi. Untuk fi'il madi ya. Untuk fi'il madi caranya kasrahkan sebelum akhir. Kasrahkan sebelum akhir. Ini caranya kita kasrahkan sebelum akhir. Baik. Dan domahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Dan domahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Contoh. Misalkan contohnya misalkan jelas nggak ini? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Kataba ya ini ya. Kataba. Nah, iya. Ini kataba. Tadi apa? Untuk fi'il madi ya ini. Kasrohkan sebelum akhir. Ya. Kasrohkan sebelum akhir. Berarti yang sebelum akhirnya itu apa? Huruf ta ya. Kita kasrohkan. Dan domahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Sebelum ta itu huruf kaf. Berarti kita domahkan kafnya ya. Nah, berarti kafnya kita domahkan. Kemudian taknya dia sebelum akhir kasrohkan. Dan tetap huruf ba-nya tetap fathah. Kutiba. Jadi begitu. Nah. Jadi kutiba gitu ya, Ustaz. Naam, kataba jadi kutiba. Perbesar dikit ya. Kataba aktif gitu, kutibanya pasif. Naam, kataba aktif. Ya, artinya menulis. Kalau kutiba berarti Pasif. pasif. Artinya apa kalau pasif? Ditulis. Nah, betul. Baik. Contoh yang kedua, misalkan dari 4 huruf. Dah roja. Misalkan dah roja. Ya. Dah roja. Huruf sebelum akhirnya huruf ro ya. Ya. Nah, berarti nanti ro-nya kasrahkan. Kemudian itu huruf sebelumnya domahkan. Huruf yang berharokat sebelumnya domahkan. Berarti dalnya domahkan kan? Ya. Nah, berarti dalnya kita domahkan. Haknya tetap karena dia sukun. Tetap. Berarti
Ro-nya sekali dia sebelum akhir kasrohkan. Jimnya tetap fathah. Duh rija. Gitu. Nah. Mafhum? Artinya apa, Ustaz? Dahraja artinya enggak tahu. Nanti bisa dicari di kamus ya, dahraja. Jadi haraj mungkin, dahraja dari haraj. Terus berikutnya apa? Ada pertanyaan? Tidak ada. Berikutnya misalkan akhraja. Ini akhraja. Akhraja. Baik. Akhraja ini hampir sama, bukan sama ya, sama dengan dahraj, cuman beda kata kerja saja. Beda wazan. Akhraja berarti sebelum akhir kita kasrahkan, ro-nya dikasrahkan, dan huruf yang berharokat sebelumnya didomahkan. Berarti hamzahnya kita domahkan. Hamzah domah. Gitu ya. Ukhriju. Apa? Jadi ukhrija. Na'am, sahih. Ukhrija. Mafhum? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kata kerja yang lain misalkan wazan allama. Allama. Ini ada tasdidnya ya. Nah, berarti ainnya didomahkan ya. Lamnya tasdid dia kasrahkan, kemudian mim fathah. Berarti jadi apa? Ullima. Nah. Allama menjadi ullima. Kemudian misalkan ta'allama. Ta'allama. Perhatikan ini banyak. Ta'allama berarti huruf sebelum akhir itu huruf lam ya. Nah, lamnya kita kasrahkan. Lamnya kita kasrahkan berarti ta dan ain domahkan kan ya? Iya, berarti ta domah, ainnya domah, kemudian lamnya tasdid kasroh, kemudian mim fathah. Berarti tu'ul lima, betul. Kalau alama kenapa nggak begitu? Apa? Alama kenapa harus dua-duanya domah pertama kedua? Kan ini kaidahnya apa tadi? Kasroh kan sebelum akhir kan? Sebelum akhirnya huruf lam. Dan domahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Ta dan ain kan berharokat. Kita domahkan semuanya. Jadi ganti domah. Naam. Mafhum? Baik. Belum Ustaz, ampun. Belum. Baik. Sambil di-mute silahkan suaranya. Buka tutup ya, buka tutup. Ini kalau bertanya silahkan dibuka. Ketika tidak bertanya ditutup lagi. Takut mengganggu suara dari sini. Perhatikan kaidahnya, perintahnya. Untuk fi'il madi, ini yang pertama ya, nanti ada fi'il madi yang kedua. Untuk fi'il madi, kasrohkan sebelum akhir. Nah, tu'ul lima ini kan ta'allama berarti yang dikasrohkan sebelum akhir huruf lam kan ya? Iya. Iya, taib. Mimnya karena dia huruf terakhir nggak berubah, dia tetap. Hanya lamnya yang dikasrahkan, kemudian dan domahkan, ingat ini, dan domahkan setiap huruf. Domahkan semua huruf yang berharokat sebelumnya. Sebelum huruf lam ini. Sebelum huruf terakhir. Ya, sebelum huruf satu terakhir gitu ya. Jadi lamnya dikasrahkan, sebelum lam ini kalau dia berharokat hurufnya domahkan semua gitu. Oh, nah. Berarti ta dengan ain kita domahkan karena dia berharokat kan? Nah, dan lamnya sebelum akhir kita kasrahkan menjadi tu'ul lima gitu. Iya, Bang. Mafhum? Mafhum. Baik. Syukran, Ustaz. Afwan. Kalau mafhum kita teruskan. Intaqala misalkan. Intaqala. Huruf sebelum terakhir apa? Qaf ya? Qaf. Nah, perhatikan itu intaqala, dia hamzahnya dia bukan alif tapi hamzah wasal ya.
Hamzah wasal berharokat tidak? Tidak. Kalau tidak berharokat, bagaimana bacanya? Lihat untuk kalau dia katakan Nah, kalau alifnya atau hamzah wasal yang pertama itu tidak berharokat, bagaimana cara membacanya? dia huruf ketiga. Dilihat huruf ketiga. Terus, kalau dilihat huruf ketiga, Kasroh. Huruf hamzah. huruf hamzahnya berarti harokatnya apa? Kasroh. Itu berarti harokat kan ya? Oh iya. Nah, berarti dia harokat kan ya? Iya, Ustaz. Berarti hamzah wasalnya berharokat kan? Nah, berharokat, cuman nggak ditulis dia ya. Kenapa sih nggak ditulis harokatnya? Ada wasal. Harokatnya apa? Harokatnya apa? Hamzah wasal harokatnya apa yang pertama? Kasroh. Kasroh. Nah, kasroh. Cuman kenapa tidak ditulis? Kalau di Quran Utsmani ya. Ada dua sukun. Bila sebelumnya ada kalimat yang lain, jadi hamzahnya nggak dibaca. Nah, gitu ya. Dia nggak ditulis karena ketika dia di tengah nggak dibaca, gitu. Ya, tapi ketika di awal dia berharokat, gitu ya. Ketika di awal dia berharokat. Berarti ini bacanya apa? Intakola, gitu kan? Ana tulis kasrohnya. Ana tulis kasrohnya, perhatikan. Ini kasroh bukan kasroh asli. Ya, bukan kasroh asli. Tapi dia kasroh. Kasroh ini kasroh wasal, kasroh untuk supaya bisa dibaca. Jadi intakola. Intinya berarti hamzah wasalnya berharokat gitu ya intinya. Kita lihat lagi kaidahnya. Kasrohkan sebelum akhir. Berarti yang dikasrohkan sebelum akhir huruf apa? Qaf. Naam. Dan domahkan huruf yang berharokat sebelumnya. Berarti hamzah wasalnya jadi apa? Jadi domah ya. Jadi domah. Iya. Dan jangan ditulis kepala ainnya ya. Dia domah saja. Kemudian nunnya tetap sukun. Kemudian taknya berarti apa harokatnya? Domah. Nah. Kemudian qafnya kasroh. Kasroh karena sebelum akhir ya. Lamnya tetap. Berarti untukila. Nah. Mafhum? Insyaallah. Satu lagi. Wazannya wazan istakhraja. Ini is juga hamzah wasal dia harakatnya kasrah ya. Kita tulis saja langsung istakhraja. Kita lihat. Huruf sebelum akhir huruf ro nanti dia kasrahkan. Sebelum huruf ro yang berharakat kita domahkan. Berarti hamzah wasal dia berharakat domah. Sinnya tetap sukun, taknya domah. Kha-nya tetap sukun, ro-nya kasrah, jimnya fathah. Berarti istakhraja majhulnya ustukhrija. Paham? Kenapa sukun nggak dibilang harokat, Ustaz? Karena dia harokat mati ya. Harokat mati. Jadi kalau ada sukun tidak jadi diabaikan ya yang itunya aja yang mana. Sukun tetap sukun ya. Sukun tetap sukun. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau qoro'ah jadi quri'ah. Betul, qoro'ah berarti quri'ah. Sama dengan mana? Dengan kutiba. Naam, betul. Ada lagi yang bertanya silakan. Kolamah. Apa? Kulimah gitu. Apa? Kolamah. Itu ya isim salah ya. Kolamun. Kata kerja ya, bukan isim. Baik. Silakan ada lagi. Istaf'ala
Jadi ustufila. Betul, berarti sama dengan istakhraja. Ada lagi? Sudah? Sudah ya. Ini tandain. Ini berarti kasrahkan sebelum akhir dan domahkan setiap huruf yang berharakat sebelumnya. Kalau ini kata kerjanya sahih ya. Ini kita tandain poin A. Oh, ini sini. Poin A ya. A. Gitu ya, titik A. Sekarang B. Nah, sampingkan sini. Oke, sekarang poin B-nya. Ini ke samping ya. Ini tadi poin A. Sekarang B. 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 Titik. Jika ainnya alif, jika ain fiilnya alif, ya. Jika ain fiilnya alif, kulibat ya'an, diganti dengan ya atau berubah menjadi ya. Jika ain fiilnya alif, dirubah menjadi ya atau menjadi ya. Gimana bahasanya ya? Jika ain fiilnya alif, maka diganti dengan ya, maka berubah menjadi ya. Gimana katanya? Yang bagus. Jika ain fiilnya alif, Naam. dirubah menjadi ya, gitu ya Ustaz. Nah, jika ain fiilnya alif, naam, dirubah menjadi ya, dirubah menjadi ya, gitu ya. Kita contohnya supaya lebih jelas nanti. Ya, dan kasrohkan awalnya. Dan kasrohkan awalnya. Maksudnya huruf awalnya ya. Dan kasrohkan huruf awalnya. Huruf awalnya. Jadi kita lihat contohnya. Contohnya misalkan Qala ini kurang besar, kita gedein. Berapa tadi ini? 40. Nah, qala misalkan ya. Perhatikan, qala ini ain fiilnya itu berarti yang tengah ya. Iya. Nah, ain fiilnya itu yang tengah. Dia alif. Maka dirubah menjadi apa? Ya, gitu kan? Iya. Iya. Dan kasrohkan awalnya, gitu kan? Berarti huruf qafnya dikasrohkan, paham nggak? Iya. Huruf qafnya dikasrohkan, alif diganti dengan ya, sukun, dan lamnya tetap. Berarti qala menjadi qila. Nah, mafhum? Insyaallah. Baik. Kalau qala artinya berkata, kalau qila dikatakan. Nah, contoh yang lain misalkan ba'a. Iya, berarti ba-nya kita kasrohkan, tambah ya, alif berubah menjadi ya, kemudian ain fathah. Jadi bi'a. Kalau ba'a menjual, kalau bi'a dijual. Betul. Bi'a. Nah. Kemudian contoh yang lain misalkan soma. Soma artinya apa? Puasa. Berarti jadi apa? Jadi sima gitu. Nah.
Mafhum sampai sini? Insyaallah. Insyaallah. Satu lagi poin C. Copy sini. Paste. Kejadian ini berapa? 24. C. Iya. C. Gimana katanya? Dirubah alifnya menjadi wawu. Kita tulis dulu ya. Dirubah alifnya menjadi wawu. Wawu. Lindimami ma qablaha. Karena domah sebelumnya. Karena domah sebelumnya. Karena domah sebelumnya. Dirubah alifnya menjadi wawu karena domah sebelumnya. Tab yang ini. Atau katanya enak kan nih seperti ini. Atau kita ganti aja ya. Anak ganti aja jangan seperti ini nih kan. Untuk wazan fa'ala gitu ya. Untuk wazan fa'ala gitu aja. Anda rubah ya. Ini kata-katanya kita rubah. Oh, dihapus semua. Nah, ini dari buku tapi Anda rubah. Soalnya ini kurang pas kayaknya ya. Untuk wazan kita ganti. Untuk wazan fa'ala fa'ala gini. Kelihatan ya? Untuk wazan fa'ala sama seperti tadi, yaitu kasrohkan sebelum akhir ya. Cuman yang pertama domahkan huruf pertama. Domahkan huruf pertama dan huruf alif berubah menjadi wawu dan huruf alif berubah menjadi wawu dan kasrohkan sebelum akhir. Kasrohkan sebelum akhir. Anda ganti seperti ini saja karena yang itu mungkin agak kurang paham nantinya. Seperti ini nggak masalah. Kita lihat contohnya. Contohnya misalkan wazannya jadala. Sekarang ya. Jadala. Ini kan wazannya fa'ala gitu kan ya? Mafhum? Ya, Ustaz. Nah, berarti dommahkan huruf pertama ya. Berarti jimnya di dommahkan. Kemudian huruf alif ya, dan huruf alif berubah menjadi apa? Wow. Nah, tadinya alif ya. Kemudian kasrohkan sebelum akhir. Berarti dalnya di kasrohkan dan lamnya tetap biasa. Berarti judila. Mafhum? Jadalah jidal. Jidal, tahu jidal apa? Enggak tahu apa. Mujadalah apa itu jidal? Jadi saling berargumen itu artinya apa? Berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan, apa? Debat ya. Bisa debat. Ya, bisa debat atau artinya apa ya jadal itu? Apa sih selain debat arti bahasa Indonesianya? Jadi saling mengeluarkan pendapat itu jadal artinya. Diskusi. Apa? Diskusi. Bisa diskusi. Nah, kalau diskusi biasanya bukan jadala ya. Cuman kalau jadala ini ke perdebatan gitu, lebih ke perdebatan yang apa? Yang lebih serius ya mungkin ya. Jadi kayak ada pertengkaran gitu maksudnya. Jadi ada apa ya? Ada berbantah-bantahan gitu dah. Iya, itu jadala ya. Kalau diskusi kan dia baik. Nggak ada
nggak ada unsur Nggak ada kebencian ya. ujung. Iya, itu nanti diskusi ini. Nah, kosa ini diskusi. Jadi berbantah dan dibantah, berdebat dan didebat. Naam. Kalau na kosa, nah ini dia. Na kosa ini diskusi. Na kosa. Nah, ini diskusi ya. Jadi kalau na kosa ini dia berdiskusi, nggak ada unsur kebencian, nggak ada apa-apa ya. Jadi mendiskusikan itu na kosa. Ini. Na kosa berarti jadi apa? No. Iya, nunnya domah, kemudian tambah waw sukun, kemudian qafnya kasrah dan Nukisa. naam nukisha. Gitu. Kalau nakosa artinya berdialog, berdiskusi. Kalau nukisa artinya didiskusikan. Gitu. Mafhum sampai sini? Membantah, dibantah. Nah. Satu lagi contohnya misalkan qatala. Qatala artinya apa? Qatala itu membunuh. Saling membunuh. Ya, membunuh. Saling membunuh ya. Qatala itu saling membunuh, bukan membunuh. Kalau membunuh itu qatala, enggak panjang koknya. Berarti qatala jadi apa nih? Kutila. Naam, kutila. Sahih. Kutila. Betul. Jadi kutila, naam, sahih. Jadi kutila gitu ya. Di qatala artinya saling membunuh, kalau kutila saling dibunuh gitu ya. Saling dibunuh, kutila. Baik, sampai sini mafhum ini untuk fi'il madi. Ini untuk fi'il madi. Masalahnya kita bahas majul aja udah panjang. Berarti untuk membuat fi'il majhul, fi'il madi ada 3 cara. Bukan ada 3 cara, bukan ya. Jadi ada 3 macam gitu. Yang pertama, ketika kata kerjanya seperti ini, ya, sahih akhir, biasa kasrahkan sebelum akhir dan domahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya. Yang kedua, jika ainnya huruf illat atau jika ain fiilnya alif, gitu ya, dirubah menjadi ya dan kasrahkan huruf awalnya. Qala menjadi kila, ba'a, bi'a, soma, sima. Untuk wazan fa'ala, ini Anda bukan dari buku ya. Ini tidak ngambil dari buku, karena dari buku sebenarnya sambungan. Jadi agak susah kita membuat katanya. Anda ganti saja. Untuk wazan fa'ala, domahkan huruf pertama dan huruf alif berubah menjadi waw dan kasrahkan sebelum akhir. Jadala menjadi judila, naqasha, nukisha, qatala, kutila. Mafhum? Tadi afan artinya jadi membunuh dan dibunuh ya. Naam. Di qatala artinya saling membunuh, kalau kutila saling dibunuh. Saling membunuh. Oke, saling. Ustaz, kalau soma sima berarti puasa dipuasai. Iya, dipuasai gitu ya. Dipuasai. Jadi pasifnya dipuasai. Dipuasai. Nah. Sudah? Taib ini untuk fi'il apa nih? Fi'il majhul. madi. Nah, kita warnain ya biar tidak salah. Sekarang untuk fi'il mudhari. Nah, untuk fi'il mudhari. Ingat ya, yang bisa dirubah menjadi si majhul itu fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, sekarang kita ganti ini untuk fi'il mudhari. Fi'il mudhari ganti. Yang kedua ya, fi'il mudhari. Iya, kedua betul salah. Untuk fi'il mudhari. Mudhari. Ini berarti 2 ya. Katanya ini 2. 2 untuk fi'il mudhari. Untuk fi'il mudhari ini ada 2 ya. Ada 2. Berarti ini poin A-nya kita rubah. 2A yudammu awaluhu wa yuftahu ma qabla akhir. Dommahkan awalnya, yang pertama ya. Dommahkan awalnya. Kemudian dan fathahkan sebelum akhir. Dan fathahkan sebelum akhir. Oke, ini kita hapus.
Baik. Tadi kataba fi'il mudhari'nya apa? Tiba. Fi'il mudhari'. Yaktubu. Yaktubu. Oh, Nah, kirain yang yaktubu. Pasif. Kataba yaktubu ya. Kan sekarang kita masuk fi'il mudhari' ya. Oh iya. Nah. Perintahnya dhammahkan awalnya. Berarti yang awal apa? Huruf apa? Ya. Ya, kita dhammahkan. Ya-nya dhammah, kafnya tetap huruf sukun tetap ya. Kemudian dan fathahkan sebelum akhir. Berarti huruf ta-nya ini Yuktaba. fathahkan. Kemudian ba-nya ujungnya tetap. Berarti apa? Yuktabu. 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 Nah, yuktabu gitu ya. Nah, berarti yaktubu menjadi yuktabu. Kalau yaktubu menulis, kalau yuktabu ditulis. Nah. Kemudian tadi dahraja ya. Dahraja menjadi apa fi'il mudhari'nya? Ya. Dahraja fi'il mudhari'nya apa? Apa tadi? Dahraja fi'il mudhari'nya apa? Ya. Fi'il mudhari'nya dahraja. Fi'il mudhari'nya apa? Yudah. Nah, berarti harus benar-benar ngapal nih sorobnya ya. Nah, yudariju, dahraja yudariju gitu kan? Fa'lala yufa'lilu gitu kan? Ya. Nah, berarti sorobnya belum benar-benar hafal nih. Wazannya. Yudahriju ya. Pasti itu pasti dahraja itu pasti yudahriju, nggak akan salah gitu pasti ya. Taib, yudahriju ya. Yudahriju. Nah, ini Dhammahkan awalnya gitu kan? ya. Awalnya sudah dhammah. Kita tulis lagi. Taib. Dalnya ada perintahnya nggak untuk dal? Nggak ada, berarti biarkan ya, dia fathah. Ya. Nah, haknya tetap sukun. Kemudian apa? Fathahkan sebelum akhir. Berarti ro-nya di fathahkan. Kemudian jimnya tetap. Berarti na'am, yudahraju gitu. Dahraja berarti yudahriju menjadi yudahraju. Ingat ya, dhammahkan awalnya, fathahkan sebelum akhir. Itu saja perintahnya. Sudah? Kemudian yang tadi apa? Ta'allama, fi'il mudhari'nya apa? Naam, yata'allamu, betul. Yata'allamu, ini fi'il mudhari'nya ya. Kemudian berarti untuk majhulnya perintahnya apa? Dhammahkan awalnya. Ya, dhammahkan. Taknya berubah tidak? Tidak, tetap fathah. Ainnya? Tidak. Kemudian lamnya? Fathahkan. Dia sudah fathah ya. Nah, dia sudah fathah. Kemudian mimnya dhammah. Berarti yata'allamu menjadi yuta'allamu. Nah, kalau yata'allamu artinya belajar, kalau yuta'allamu artinya apa? Dipelajari. Nah, dipelajari. Nah, mafhum sampai situ? Oke, kalau mafhum teruskan. Istakhraja tadi apa? Ada pertanyaan dulu? Apa, Ustaz? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada kita teruskan. Istakhraja fi'il mudhari'nya apa? Apa? Yastakhriju gitu ya. Yastakhriju. Naam. Fi'il mudhari'nya yastakhriju. Baik. Majhulnya berarti apa? Huruf ya-nya kita dhammahkan. Sinnya sukun tetap. Ta-nya fathah tetap. Kha-nya tetap. Ro-nya fathah. Naam. Jimnya dhammah. Berarti yustakhraju gitu. Nah, yustakhraju gitu ya. Mafhum? Pelan-pelan, Ustaz, nulisnya ini belum
PDF kan nanti ya Ustaz ini tulisannya. Nanti emang dikirim, Tat. PDF-nya bisa dikirim atau screenshot aja, screenshot. Nanti ada screenshot aja ya. Kalau PDF ini harus dikirim semuanya, Sob. Ya dah. Baik, terus. Qatala fi'il mudhari'nya apa? Yuqatilu. Na'am. Yuqatilu. Baik. Perintahnya tadi apa? Awal Domahkan awalnya. Berarti ini sudah domah. Sudah ya? sudah. Qafnya Fathah tetap fathah. Lam alif, kemudian huruf ta'nya fathah. Lamnya domah. Berarti yuqatilu menjadi yuqatalu. Nah, yuqatilu artinya saling membunuh, yuqatalu saling dibunuh, sama. Saling apa, Ustaz? Saling dibunuh. Yuqatilu saling membunuh, yuqatalu saling dibunuh. Sudah? Ini contohnya ya, segini cukup. Kemudian yang kedua. Yang kedua kita pindahkan di sini. Yang kedua berarti B. Untuk B-nya ya. Jika sebelum akhir huruf mad B ya. B. Jika sebelum akhir huruf mad, tahu maksudnya huruf mad? Tahu. Apa? Tahu. Iya, alif ya, waw itu ya. Nah. Kuliba alifan. Sebelum Kuliba alifan. Dirubah menjadi apa? Alif. dirubah menjadi alif. Nah, jika sebelum akhir huruf mad dirubah menjadi Sebelum alif. akhir huruf mat. Iya. Kita lihat contohnya. Kita ketemu ya. Qala, tadi qala fil madi. Kalau fil mudhari'nya apa? Yaqulu. Yaqulu, nah. Oke. Fil mudhari'nya itu yaqulu. Belum dirubah. Yaqulu, gitu kan ya? Ada wawunya. Yaqulu. Perhatikan sebelum akhir huruf wawu dia huruf mad ya. Naam. Ustaz. Berarti sebelum akhir kita berubah menjadi alif. Tapi ini perintahnya masih nyambung dengan yang tadi. Ini belum lengkap berarti ya. Kita harus paham dulu. Anda lengkapin kata-katanya ya. Jangan seperti ini, nanti bingung. Jika sebelum akhir huruf mad dirubah menjadi alif, wawunya menjadi alif. Berarti domahkan awalnya dan fathahkan sebelum akhir. Awalnya tetap didomahkan, kemudian ini belum paham nanti ini, belum paham. Jika sebelum akhir huruf mad dirubah menjadi alif, nah, dirubah menjadi alif, koma, tambahin katanya ya. Biar tidak bingung nanti. Domahkan awal dan fathahkan huruf kedua. Domahkan awal. Maka domahkan. Ya. Dan bukan maka ya, bukan maka, dan. Jadi masih nyambung. Dan domahkan awalnya, fathahkan huruf keduanya. Fathahkan huruf keduanya. Atau fathahkan huruf mat. Fathahkan huruf sebelum alif. Fathahkan huruf sebelum alif ya, sebelum alif. Maksudnya yang tadi alif jika sebelum akhir huruf mat ini ya. Coba kita lihat. Ini soalnya kalau di buku nih belum paham ini. Kalau nggak paham bahasa itu nggak paham. Kita ganti katanya, tambahin. Coba kita lihat dulu.
Jika sebelum akhir huruf mad, na'am, dirubah menjadi alif, na'am. Berarti wawunya nanti dirubah alif. Dan domahkan awalnya, berarti huruf ya-nya didomahkan, na'am. Kemudian fathahkan huruf sebelum alif. Fathahkan huruf sebelum alif. Na'am. Coba kita kerjakan. Ini dulu, babas dulu. Baik. Coba kita cek dulu. Yaqulu ya. Yaqulu berarti domahkan awalnya. Ya-nya menjadi domah ya. Ya. Nah, Jadi you. iya menjadi yu. You. Kemudian qafnya, perhatikan ini qaf sebelum huruf alif nanti wawunya kan dirubah menjadi alif ya. Ya. Iya, berarti qafnya jadi fathah gitu. Mafhum? Jadi yuqalu. Iya, wawunya berubah menjadi Alif. alif, betul. Menjadi alif dan lamnya tetap. Berarti yuqalu. Nah, yuqalu ini perintahnya tidak berurutan ya. Harusnya domahkan awalnya, fathahkan huruf sebelum huruf mad. Jadi kita ganti kalimatnya, ini kurang pas kayaknya. Kita tulis dulu di bawah ya. Domahkan bisa. Afwan Bu Vivi, tolong di mute. Domahkan huruf awal, kemudian fathahkan dan fathahkan ya, dan fathahkan huruf sebelum huruf mad, dan huruf madnya berubah menjadi alif. Ini kalau gini nih lebih tepat kayaknya, lebih jadi berurutan dia ya. Domahkan huruf awal dan fathahkan huruf sebelum huruf mad. Ingat ya, sebelum huruf mad. Dan huruf madnya berubah menjadi alif. Ini lebih enak. Kita pindahkan ke Berarti yang atas diganti, Ustaz? Iya, yang atas diganti karena ini kebalik ya, yang atas itu kebalik perintah. Sama saja sebenarnya. Cuman anak urutkan dari awal dulu gitu maksudnya. Ya, nah. Ya. Jadi kita domahkan huruf awal. Biar bagus ya kalau ini. Kenapa jadi berubah? Yaqulu menjadi yuqalu kan? Yuqalu huruf awalnya, domahkan huruf awal sudah, ya-nya domah, dan fathahkan huruf sebelum huruf mad, qafnya sebelum mad fathahkan, dan huruf madnya berubah menjadi alif. Huruf mad dari yang waw menjadi alif. Nah, baik. Selanjutnya, contoh yang kedua misalkan yabi'u, ba'a yabi'u tadi ya. Ba'a yabi'u. Nah, yabi'u. Coba kita pakai kaidahnya sesuai atau tidak. Huruf, domahkan huruf awal ya. Ya, you. Berarti ya-nya kita domahkan. Yu. Dan fathahkan huruf sebelum huruf mad. Sebelum huruf mad, ba-nya. Nah, ba-nya kita fathahkan. Kemudian huruf madnya berubah menjadi apa? Alif. Alif. Nah, kemudian ainnya tetap. Berarti yuba'u. Nah, berarti kaidahnya bisa dipakai. Nah, ini kaidahnya. Yabi'u menjadi yuba'u. Contoh yang lain misalkan yasta'inu, ista'ana yasta'inu. Yasta'inu. Coba kita pakai kaidahnya sesuai tidak? Domahkan huruf awal, berarti ya-nya domah ya. Sinnya tetap. Ta-nya berubah tidak? Ta-nya berubah tidak? Huruf ta. Tidak ya, karena tidak ada perintahnya ya. Ya. Nah, yusta tetap. Ainnya berubah tidak? Tidak, Ustaz. Berubah ainnya. Ainnya berubah kan sebelum huruf mad. Kan ya. Jadi A. Nah, ainnya jadi fathah ya. Ya. Ini perintahnya fathahkan huruf sebelum huruf mad. Berarti ainnya jadi fathah. Kemudian huruf madnya, tadi huruf madnya itu ya, berubah menjadi apa?
Alif. Nah, dan nunnya tetap domah. Oh, berarti bisa dipakai nih kaidahnya seperti ini ya. Jadi yasta'inu yusta'anu. Nah, didomahkan huruf awal dan fathahkan huruf sebelum huruf mad dan huruf madnya berubah menjadi alif. Nah, ini kaidah sama dengan di buku, cuman beda tafsir saja ya, beda kalimat saja itu. Maksudnya sama. Oke, mafhum? Udah selesai. Ini untuk fi'il mudhari'. Insyaallah. Baik, contoh misalkan fi'il mudhari' contohnya. Kita lihat contohnya. Screenshot dulu. Misalkan Ya, apa tadi itu belum cat. Nah, Belum screenshot juga apa tadi? silakan. Ya, screenshot. Nah, dah. Oke, coba kita ngambil contoh fi'il mudhari' kata yang sudah kita pelajari. Zahaba misalkan. Zahaba fi'il mudhari'nya apa? Yadhabu. Nah. Yad ini titik ya. Yadhabu. Baik, zahaba berarti menjadi apa majhulnya? Zahaba. Ini masih pakai yang nomor 2. Zahaba ini zahaba. Yuzhabu. Oh, dari yang atas. Yuzhiba. Yuzhabu. Mudhari ya. Yuzhabu. Ya, zahaba ini zahaba majhulnya apa? Zuhiba. Zuhiba. Na'am, zuhiba. Enggak yang zahaba, pertanyaannya zahaba fi'il majhulnya jadi apa? Rame banget. Zuhiba gitu kan? Iya. Na'am, zuhiba. Ini ingat bukan kaidah yang ini ya. Zuhiba ini kaidah yang sebelumnya fi'il madi. Nah, ini fi'il madi kataba kutiba gitu kan? Nah, misal. Nah, baru yadhabu menjadi apa? Yuzhabu. Yudhabu. Nah, menjadi yudhabu. Nah, gitu. Menjadi yudhabu. Nah, alifnya mana? Misalnya ini kan nggak pakai alif, nggak ada huruf matnya. Oh, nah. Oke, ya gitu. Oh, gitu, Ustaz. Nah, berarti dhahaba yadhabu ini sama dengan kata bayak tubuh ini. Jangan ngambil contekannya qala yaqulu, salah nanti. Nah, mafhum? Baik. Kata yang lain misalkan. Ulang sekali lagi nggak tadi barusan ada. Apa? Saya ulang sekali lagi nggak nih yang Dhahaba. Ini kan dhahaba berarti fi'il madi ya. Kita pindah sini contohnya nih. Ini sama dengan dhahaba itu sama dengan kataba gitu kan? Ya. Iya. Dhahaba itu sama dengan kataba. Berarti jadi apa? Dalnya domahkan gitu kan? Iya, dalnya domahkan berarti menjadi ha-nya sebelum akhir kasrokan, ba-nya tetap hiba gitu. Nah. Oh, berarti tetap dia pas dimoderekannya juga mengikuti kaidah ini juga gitu. Nah. Fi'il madi fi'il mudhari mengikuti kaidah ini. Lihat yang sama dengan mana gitu ya. Iya. Yang samanya dengan mana. Taib. Contoh yang lain misalkan apa yang lain? Kata kerja apa? Siapa yang mau ngasih? Kata kerja apa saja biar bebas. Kharaja kalau kharaja sama dengan kata bayak tubuh ya. Ya, ini sama. Yang lain 3 huruf, 4 huruf, 6 huruf. Apa? Ada ya'udu. Artinya ini kembali ya. Ada ya'udu artinya kembali. Bukan pakai titik. Dalnya tidak pakai titik. Jadi ada ya'udu artinya kembali. Kalau pakai titik artinya berlindung. Ada ya'udu. Taib. Ini ada ya'udu contohnya sama dengan apa? Yang nomor B ya. Qala. Naam, qala. Betul. Kila. Qala menjadi apa? Kila gitu kan? Berarti ada menjadi jadi ida. Naam. Ida. Ya'udu menjadi yu'ada.
Yu'adu. Nah, yuqalu. Gitu kan? Mafhum? Ini lihatnya kemana lagi? Nah, yu'adu. Jadi aida yu'adu. Artinya dikembalikan. Yu'adu. Baik. Berarti ngambil kaidah Qala yaqulu. Fi'il madinya, kaidahnya berarti fi'il madinya poin B. Nah, ya, ini poin B. Fi'il madi poin B. Fi'il mudhari poin B lagi. Masa saya jadi balik lagi kan yang awal tadi film aja mau screenshot. Fi'il madi, silakan. Kita membahas majhul baru majhul ya. Oh, tetap berpasang-pasangan juga gitu ya, Ustaz? Kaidahnya. Berpasang-pasangan gimana? Maksudnya kan tadi kola, kila. Nah, Terus kalau tadi Ustaz didampingi dengan fi'il mudhari, ambilnya tetap di jika fi'il alif maka dirubah menjadi ya dan kasrohkan huruf awal gitu juga tetap. nah. Sama dengan ini. Berarti qala an ada itu ya. Ada berarti sama dengan qala kan? Iya. Tapi itu kan fi'il mudhari ya? Kalau fi'il mudhari ngambilnya fi'il mudhari lagi. Naam. Jadi yang diambil awal dan fathahkan sebelum akhirnya itu. Yang mana? Kaidahnya ambil itu. Yang ini. Ustaz. Kalau fi'il mudhari masuknya ke sini, berarti yu'adu gitu kan? Naam. Kalau fi'il madi masuknya ke ini, qala, itu berarti qila, aida gitu. Mafhum tidak? Gini ya, gini. Ini kan sudah jelasin. Nomor 1 itu pembahasan khusus apa? Fi'il madi. Kalau fi'il madi, nyari contekannya di sini. Dia masuk ke A, B, atau C. Lihat kata kerjanya ya. Samakan. Kalau fi'il mudhari, khusus fi'il mudhari, di sini masukannya. Lihat apakah masuk ke poin A atau ke poin B. Itu saja. Itu kan. Nah, udah gitu doang. Jadi untuk fi'il madi berarti contekannya yang ini nomor 1, fi'il mudhari contekannya ini nomor 2, gitu aja. Ini penting ya, ini penting. Kalau pendamping begitu jadi kan berubah tuh. Dia ada berarti ada fi'il madi, ada fi'il mudhari gitu kan Ustaz tadi. Iya. Nah, ya. Jadi kalau fi'il madi batik ini yang pertama, kalau fi'il mudhari seperti ini yang kedua, gitu caranya. Baik, mafhum ini cara membuat fi'il majhul. Pelan-pelan ya, Ustaz. Nah. Ntar kalau dikasih soal kan gimana? Bisa ya. Berarti kita pembahasannya belum mulai ya. Naibul fa'il belum mulai. Makanya yang ana tuh bukannya ya ina. Jadi ya una ya. Apa? Yang mana? Yang ana. Ana. Contoh yang ana tadi mana? Ana, ada bukan ana ya. Ada. Nah. Nah, ada menjadi aina gitu ya. Ina, ida. Jadi salah. Berarti kalau tulisan anak ida begitu boleh Ustaz? Enggak boleh. Artinya lain kalau ida ya. Ida itu artinya apa? Ada tadi. Kalau aida artinya dikembalikan kalau ini aida. Oh, jangan. Iya, ini kata kerja ya. Beda dengan Idul Fitri, beda. Iya. Itu masdar. Asalnya betul dari ini, dari ada ya ya'udu, asalnya betul. Jadi aid itu artinya kembali. Anak dulu, Nah. perhatiin yang itu dulu. Taib mafhum ini fi'il madi fi'il mudhari cara membuat majhulnya. Insyaallah mafhum. Alhamdulillah kita cukup nggak masalah sampai sini ya. Untuk fi'il madi fi'il mudhari'nya. Ada pertanyaan sampai sini silakan. Selalu berarti pekan depan kita pembahasan ke naibul fa'ilnya insyaallah ya. Kalau saro bisa Ustaz? Saro ya, bisa. Saro berarti contohnya mana? Jadi apa? Itu fi'il madi. Saro, perhatikan saro sama dengan kola atau tidak? Iya. Sama, berarti jadi apa? Saro jadi siro. Jadi siro, nah. Gitu. Iya, makanya cari kata kerjanya. Kata kerja apapun silahkan cari, samakan dengan ini. Nah, Ustaz.
Pokoknya polanya gitu ya. Iya, polanya yang sama ya. Siru jadi siro, Iya. yusaru. Betul, siro yusaru gitu. Itu kata kerja semua yang kita pelajari sampai 16 bisa dikerjakan di sini. Siro, yusaru. Ingat ya, ini nanti kita akan bahas lagi di sorob nih ya. Ini penting ini. Ya. Di sorob akan dibahas lagi karena di sorob kita belum masuk ke kata kerja majhul. Nanti insya Allah akan dibahas lagi di sorob. Dan ini kaidahnya seperti ini sama. Kaidahnya sama Berarti seperti kalau tadi berarti ambil yang A ya tadi yusaru, yusaru. yusaru na'am yuqalu. Yang A ya udah Nah, makan awal dan yang B. fathahkan sebelum akhir ya Ustaz. Yang B ini. Yang B. Fi'il mudhari'nya yang B. B domahkan huruf awal dan fathahkan huruf sebelum huruf mad dan huruf madnya berubah menjadi alif. Yuqalu. Mafhum? Fathahkan huruf sebelum. Iya, berarti contekannya yang B ini. Untuk fi'il mudhari'. Mafhum tidak? Nanti kalau ngelihatnya gimana ya Ustaz ya? Lihat soalnya. Ini sara yasiru misalkan ya, yasiru. Yasiru kira-kira nih yasiru ini sama dengan apa nih di sini? Ini fi'il mudhari' yang biasa dan ini fi'il mudhari' yang ada huruf illatnya. Kira-kira yasiru ini sama dengan mana? Yes, Sama dengan Yabi'u gitu kan? Nah, yabi'u gitu kan? Berarti contohnya di sini jadi apa? Yuba'u. Berarti ini jadi apa? yusaru. Yusaru. Nah, gitu. Jadi yusaru. Mafhum? Mafhum ya? Insyaallah. Nah, Pelan-pelan. cukup sampai sini? Ya, Mau tugas? Mau latihan? boleh. Mau. Mau. Ya, baik. Latihannya kata kerja apa nih? Bikin majhul. Bikin majhul. Latihannya. Kata kerjanya silakan. Kasih kata kerjanya apa? Ustaz kalian artinya Boleh, iya. syariba. Latihan. Apa? Syariba. Syariba yashrabu. Naam. Syariba yashrabu. Bikin majhul ya. Perintahnya bikin yashrabu. Baik. Kemudian apa? Ini 1. 2. Apa? Bisa Ustaz. Apa? Yakola. Doroba udah sama. Doroba dengan syariba sama. Ganti yang lain. Yang ada ajwabnya misalkan. Nama. Nama yanamu. Nah. Nama yanamu. Terus apa lagi? Istaghfara. 3. Istaghfara. Istaghfara. Apa fi'il mudhari'nya? Yastaghfiru. Nah. Yastaghfiru. 4. Apa lagi? Darwasa. Darwasa. Apa artinya darwasa? Belajar. Hah? Mempelajari. Apa? Darusa belajar. Membelajar. Ya derisu. Darwasa ada tasdidnya. Tahdidnya. Naam. Mengajar. Mengajar. Naam ya. Darwasa yudarisu artinya mengajar. Baik, satu lagi apa? Intaha. Bisa intaha? Belum akhiran huruf ilat. Baik, ganti yang lain. Syahada. Syahada. Fi'il mudhari'nya apa? Yusyahidu. Nah. Baik, ini bikin fi'il majhul ya. Fi'il madi dan fi'il mudhari'nya majhul dua-duanya. Baik. Mafhum sampai sini? Sudah dosa berarti nggak dirubah lagi Ustaz. Nah, kalau sudah domo jangan dirubah lagi. Sesuaikan dengan perintahnya saja, itu saja.
Perintahnya tadi merubah. Ini bisa rubah ya Ustaz. Baik. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi silakan. Tidak ada? Cukup? Sudah ditulis? Screenshot. Baik. Screenshotnya silakan. Baik, kalau udah. Lalu artinya apa tadi? Syariba yasrabu artinya apa? Minum. Minum. Nama Minum. yanamu artinya Tidur. tidur. Istaghfara yastaghfiru Ampun. memohon ampunan. Nah, darwasa yudarrisu Mengajar. mengajar. Syahada yusyahidu menonton. Nah, Nonton dan ditonton. nah. Baik, cukup ya. Udah kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pekan depan kita Amin. masuk ke Amin. pembahasan ya, ke pembahasan naibul fa'ilnya ya. Nah, kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum